Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini kan kok aneh begitu kan, sebagai lembaga survei begitu kan. Awas DNJA jika Anies tak bermain kotor, Prabowo dan Ganjar akan loloskan di putaran kedua di Pilpres. Apakah seperti itu begitu? Katanya sih begitu kan, katanya begitu ya, akan 2017 akan terulang kembali. Katanya memainkan sana sini, memainkan sana sini. Karena apa? Karena sekarang ini katanya begitu kan ya, melihat dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di 2017 ya, bisa saja akan terulang kembali. Apakah seperti itu dicap sebagai ya pemain kotor begitu kan? Ini negara demokrasi loh begitu kan. Masa ada orang, para ulama, para kiai, para habaib 212 ijtima ulama karena mendukung Anies Baswedan dianggap sebagai orang yang kemudian begitu kan ya, memainkan politik identitas di situ. Logikanya gimana coba bayangkan ya. Ini saya kira menurut DNJA yang lolos di putaran di putaran kedua itu ada, di putaran pertama itu adalah Prabowo dan Ganjar katanya begitu. Tapi realitasnya begitu kan. Anies Baswedan bisa saja satu putaran itu sudah menang mereka begitu kan. Jadi saya kira ada kesalahan fatal cara berpikir mereka begitu kan. Masa kalau ada orang kiai ya, Habib Rizik ya, ijtima ulama, para kiai, para NU dan sebagainya begitu, para ulama begitu kan ya, gara-gara mendukung Anies Baswedan dicap akan terulang kembali begitu di situ begitu. Ini kan logika yang salah, gimana cara berpikir mereka begitu kan. Dan bahkan ya dalam dalam temuan dari DNJA itu yang menjadi kemenangan bagi Anies Baswedan ketika didukung para ulama. Jadi ini kan aneh begitu, dalam artian bahwa ulama apakah menjadi penentu di situ begitu kan ya. Satu sisi kan ini masyarakat Indonesia, lihat saja dari tahun ke tahun begitu kan ya, pemilih dari agama begitu, pemilih dari partai nasionalis, partai agamis di situ, kita lihat saja partai Islam di situ berapa persen begitu kan ya, justru dari nasionalis yang paling tinggi begitu. Kenapa Anies Baswedan masih ada tuduhan-tuduhan seperti itu begitu? Saya kira kacau begitu kan ya. Bahkan ya orang-orang seperti ini menafikan begitu kekuasaan. Masih banyak orang baik yang ingin Indonesia baik semua begitu. Enggak mungkin lah ya Allah membiarkan orang-orang baik dipimpin oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara. Kalau kita bersatu silahkan begitu kan ya, untuk kemenangan Anies Baswedan di situ begitu. Tidak punya uang, tidak punya apa-apa ya. Bahkan satu sisi 1 miliar di situ begitu sebagai bentuk bahwa sebagai bentuk bahwa mereka dana kampanye begitu kan ya, kan memang sedikit di situ begitu kan. Lihat saja ini pasangan ya capres cawapres terfavorit ya Anies Baswedan di situ begitu. Logikanya gimana begitu kan. Ya awas, DNJA bukan hanya pengamat politik tapi juga konsultan salah satu capres dan ada yang dendam kepada Anies Baswedan. Karena hasil analisis di Pilgub di Jakarta dijungkir balikan oleh warga DKI. Sekali lagi awas ya kepada ya begundal-begundal oligarki. Itulah komentar-komentar dari netizen di situ begitu. Bayangkan, sudah paham. Ya, pada kenyataannya kita lihat saja lembaga-lembaga survei. Apakah lembaga-lembaga survei cukup dipercaya hari ini atau semakin keok mereka begitu kan? Kita tunggu saja di 2024 begitu. Kalau masyarakat bersatu di situ ya demi ketegakan keadilan dan supremasi hukum yang ada selama ini, ya monggolah pilih Anies Baswedan. Kalau ingin negara kita ya itu aja ya gimana begitu kan? Bahkan ya gimana ini melihat dengan hal-hal seperti itu begitu kan ya. Bahkan Anies Baswedan dianggap orang yang kemudian ya akan melihat kemenangan lagi kalau itu pun begitu menggunakan ya di 2007 sama dengan 2017 katanya begitu. Apakah tuduhan-tuduhan seperti itu cukup realistis? Bagi sekarang kan sudah tidak relevan begitu kan ya. Sudah tidak relevan karena ini negara demokrasi. Mana yang gagasan, mana yang ada. Orang itu kan melihat gagasan itu begitu. Awas DNJA jika Anies tak bermain kotor, Prabowo dan Ganjar akan lolos di putaran kedua di Pilpres. Ya, DNJA salah satu pengamat politik terkemuka di Indonesia memberikan analisisnya tentang elektabilitas di 2024 ya dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Total Politik. Dalam analisisnya, DNJA mengungkapkan bahwa elektabilitas 3 pasangan calon utama yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Mahfud masih belum menunjukkan tanda-tanda satu putaran. Sudah clear mereka ya.
Deneja menjelaskan bahwa elektabilitas Prabowo masih bertahan 30-40. Berarti kan tidak menang satu putaran di situ begitu kan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain citra Anies Baswedan sebagai sosok yang kontroversial yang pernah menggulingkan Ahok di kalangan pentolan 212. Ini mulai diungkit begitu kan. Masa 212 sudah 2017 diungkit lagi, Ijtima Ulama diungkit lagi, peran Habib Rizik diungkit lagi begitu kan. Jadi masyarakat itu akan melihat bagaimana seorang ya capres itu, calon capres cawapres dilihat dari sebuah prestasi, dari sebuah gagasan apa yang harus kita alurkan masa depan, apa yang harus kita lakukan kepada bangsa kita di situ begitu. Kalau toh pada hakikatnya ya itu aja kan mereka gimana begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Bahkan satu sisi mengatakan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Saya kira istilah dalam ulama berbeda dengan 2019. Orang-orang aktor-aktornya kan kita lihat ada Habib Rizik ya di situ kemarin ijtima ulama. Tidak ya, tapi Habib Rizik mendukung katanya mendukung. Di mana caranya publik bisa tahu mendukung Habib Rizik kepada Anies Baswedan. Ya kalau hanya dukung mendukung banyak para ulama dan kiai di situ begitu yang mendukung Anies Baswedan. Kenapa harus resah dengan ada dukungan seperti itu begitu kan? Karena ada dukungan dari para ulama, para kiai, para santri dicap lagi akan terulang kembali 2017 katanya. Pret, logikanya salah mereka begitu kan. Bahkan ya di 02, 03 ada kok para ulama dan kiai di situ, para santri juga ada begitu. Kenapa tidak dituduh seperti itu begitu kan? Jadi itulah cara-cara mereka bernarasi untuk memojokkan ya, untuk mendonkan ya elektabilitas seseorang di situ. Tapi masyarakat cukup cerdas, bahkan lebih cerdas dari seorang para survei di situ begitu kan. Ngapain percaya survei sih? Toh hakikatnya yang Indonesia presiden kita bukan ditentukan oleh lembaga survei di situ begitu. Masih adanya sikap politik yang mudah merubah di kalangan masyarakat Indonesia. Ijtima ulama ya yang digagas Habib Rizik tidak lagi menjadi variabel ya determinan dalam pencaturan politik sebab sejak 2017 tidak bisa hilang akan teringat. Masyarakat akan selektif kepada calon pemimpin. Nah, dengan kata-kata itu kan sudah diungkapkan kembali begitu kan, sudah diungkapkan langsung begitu kan, sudah diungkapkan begitu kan bahwa tidak bisa menjadi variabel ya di situ begitu. Lah kalau tidak bisa menjadi variabel, kenapa masih mengatakan bahwa ya Anies Baswedan akan menang jika dengan cara-cara didukung ini, didukung itu, memanfaatkan ini, memanfaatkan itu? Ini kan logikanya yang salah di situ begitu. Jadi menurut saya pribadi kalau tidak bisa dijadikan sebagai variabel, kenapa Kak masih mengolok-olok Anies Baswedan? Seharusnya kan Pak Ganjar dengan Prabowo begitu kan. Tapi pada kenyataannya bisa membuktikan sendiri ketika Pak Prabowo sudah tidak bisa menang satu putaran, ya Anies Baswedan yang disalahkan di situ begitu. Logikanya kan aneh mereka. Jadi bicara itu kan sesuai dengan porsinya mereka begitu, dalam artian ngapain kita harus bawa-bawa nama ini, nama itu dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.